Pak Sutris itu merasakan ada angin yang berembus. Dan angin ini terlihat kayak menyentuh kaki Pak Sutris. Di situ Pak Sutris merasa merinding. Dan tiba-tiba asap kemenyan yang tadinya tipis berubah menjadi tebal. Dan berupa wujud jadi seorang sosok putri. Dan kali itu, sang putri ini tanpa menggunakan sehelai kain pun. Dia langsung bisa melihat ada sosok perempuan yang mengerikan ini. Dia tuh bergelantungan di jemuran sambil ketawa-ketawa, dan Putri waktu itu mendengar jelas suara ketawa dari sosok perempuan ini. Wajahmu kulihat pulang bersembunyi di sudut gelingan. Sadarkah Tuhan kau ditangkap insan yang haus akan belayan? Di wajahmu kulihat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Damar. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Damar. Jadi saat ini Damar tinggal di daerah Karawang. Sebenarnya pada kesempatan kali ini, Damar ini bukan menceritakan pengalaman pribadinya, tapi dia ingin menceritakan pengalaman yang pernah dialami oleh bapaknya sendiri yang bernama Pak Sutris. Nah, awalnya kenapa cerita ini bisa diceritakan oleh Damar? Jadi waktu itu Damar ini tinggal bersama bapaknya. Dia sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang putri yang masih kecil-kecil. Ada kebiasaan Damar ini setiap kali pulang kerja, di waktu malam sebelum tidur itu dia sempatkan untuk nonton YouTube-nya Kembara Sunyi. Di situ dia, karena penyuka cerita-cerita horor, dia dengerin lah. Nah, pada suatu malam, Damar ini dengerin atau nonton video Kembara Sunyi itu di ruang tamu, dan kebetulan waktu itu bapaknya baru pulang. Dan pas waktu bapaknya pulang, bapaknya ini ikut nimbrung, ikut nongkrong, dan ikut dengerin videonya Kembara Sunyi. Dari situ, bapaknya Damar ini bilang, "Mar, Bapak kan juga punya cerita dulu. Kan Damar tahu, cobalah ceritain di YouTube-nya ini." Akhirnya dari situ Damar tanya sekali lagi, "Bapak serius?" "Ya, enggak apa-apa, ceritain aja. Biar orang-orang itu tahu bahwa zaman dulu itu memang situasinya seperti itu. Ada orang-orang yang ketika ada masalah, dia ini larinya ke barang-barang klinik atau sesuatu yang dianggap mistis." Jadi harapannya Pak Sutris ini, ketika cerita ini diceritakan atau disampaikan di sini, semua orang yang nonton itu bisa mengambil hikmahnya. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian, Damar pun mulai menulis cerita bapaknya ini dan dikirimkan ke Kembara Sunyi. Damar ini tahu persis cerita dari bapaknya itu, karena waktu kejadian ini Damar masih duduk di bangku SMP. Jadi kejadian ini terjadi di sekitar tahun 98. Sebelumnya, Pak Sutris ini kerja di sebuah pabrik.
Ternyata pada waktu itu di tahun 98 sedang terjadi krisis moneter dan sampai pada akhirnya mengakibatkan Pak Sutris ini di PHK. Pada waktu Pak Sutris ini di PHK, beliau ini bingung, dia harus kerja apa lagi sementara pesangon dari perusahaan itu nggak cukup untuk dibuat modal membuka warung atau membuka usaha lainnya. Di situ Pak Sutris berpikir keras. Sampai pada satu hari ada teman Pak Sutris ini yang datang. Jadi beliau ini juga dulunya kerja bareng dengan Pak Sutris di pabrik tersebut dan beliau juga kena PHK. Jadi beliau datang, kita sebut namanya Pak Mandor. Pak Mandor ini datang dan beliau cerita bahwa saat itu dia di desanya ini bikin petasan. Dan petasan ini permintaannya cukup banyak. Dan ketika Pak Mandor menawarkan hal ini ke Pak Sutris sebenarnya agak kurang tertarik. Karena dianggap usaha ini terlalu berbahaya dan juga ilegal. Tapi karena beberapa waktu kemudian Pak Sutris melihat Pak Mandor ini ternyata sudah bisa membeli 1 unit sepeda motor baru dan bisa juga membeli 1 petak sawah di desanya itu. Akhirnya Pak Sutris tertarik untuk mengikuti bisnis bikin petasan ini. Nah dari situ Pak Sutris pun belajar ke Pak Mandor ini. Dia belajar cara bikin petasan sampai kemudian dia benar-benar bisa. Pak Sutris pun kembali pulang ke rumah. Dia langsung bikin. Jadi sesekali Damar itu sempat membantu untuk bikin petasan di rumah. Nah apalagi pada saat menjelang Ramadan atau menjelang bulan puasa, permintaan untuk petasan ini sangat banyak sekali. Jadi singkat cerita, dia pun bisa memproduksi petasan ini dengan jumlah yang banyak dan dikirimkan kepada Pak Mandor. Dan hasilnya pada waktu itu, Pak Sutris bisa membeli 1 unit motor dan dia bisa menabung. Sisa uangnya ini ditabung. Nah beberapa waktu kemudian menjelang tahun baru, ada pesanan lagi, pesanan petasan, dan Pak Sutris langsung dengan segera membuat petasan-petasan tersebut dibantu istri dan juga anak-anaknya. Ternyata beberapa hari kemudian, Pak RW dan Pak RT ini datang bersama perwakilan beberapa warga. Beliau waktu itu dikomplain oleh warga. Ada laporan dari warga setempat yang mengetahui bahwa Pak Sutris ini membuat petasan di rumah. Warga di sana merasa ini kegiatan berbahaya. Kalau sampai satu saat terjadi ledakan atau apapun, imbasnya akan terkena ke semua warga yang ada di sini. Hal inilah akhirnya yang dilaporkan oleh warga kepada Pak RT dan Pak RT langsung nembusi pada Pak RW. Sore itu datanglah Pak RT, Pak RW dan beberapa perwakilan warga menuju ke rumah Pak Sutris dan mereka langsung dengan tegas melarang kegiatan Pak Sutris ini. Pihak RT setempat ini bahkan sempat mengancam Pak Sutris, kalau kegiatan ini atau usahamu ini masih terus kamu lakukan, kamu jalankan, kami akan melaporkan kamu ke kepolisian. Nah, ketika mendapat ancaman seperti itu, akhirnya Pak Sutris pun mau nggak mau harus menghentikan aktivitasnya itu. Setelah dia menghentikan aktivitasnya, dia nggak bikin lagi petasan, Pak Sutris pun bingung, dia harus kerja apa lagi. Dia sudah dapat masukan dari istrinya, dari Bu Tris waktu itu. Bu Tris ini menginginkan usaha yang wajar-wajar aja, seperti buka warung makan atau buka warung kopi. Tapi Pak Tris juga merasa Bu Tris ini nggak terlalu bisa memasak. Kalaupun bisa memasak, Pak Tris juga sadar bahwa masakan Bu Tris ini nggak terlalu enak. Jadi di situ akhirnya hal ini ditunda. Setelah beberapa minggu kemudian, Pak Tris pun akhirnya masuk di sebuah pabrik. Pabrik ini memproduksi panci dan juga peralatan rumah tangga lainnya, dan Pak Tris di sana itu sebagai seorang sales. Hari pertama Pak Tris ini kenal dengan teman-teman itu, dia masih belum tahu cara kerjanya seperti apa, dan setelah beberapa hari kemudian barulah Pak Tris ini mendapat info bahwa ada seorang sales yang penjualannya itu sangat fantastis. Beliau namanya Pak Jarot. Pak Jarot ini sudah dikenal oleh sales-sales yang ada di sana bahwa beliau ini pintar jualan. Setiap bulan beliau selalu menjual bahkan ratusan unit. Nah, semua orang yang ada di sana, terutama sales-sales ini, sebenarnya harus belajar ke Pak Jarot. Tapi karena sosok Pak Jarot ini karakternya orangnya pendiam, susah untuk diajak ngobrol, dan juga beliau temperamen.
Jadi banyak sales-sales yang di sana itu agak menjaga jarak dengan Pak Jarod, dan mereka lebih memilih untuk tidak mendiskusikan masalah-masalah kerjaan dengan Pak Jarod. Karena Pak Jarod orangnya memang seperti itu. Tapi berbeda dengan Pak Tris, karena sudah 2 minggu lamanya, Pak Tris ini belum juga bisa jualan. Sampai beliau ini sampai bingung, ini gimana cara jualan? Kok Pak Jarod ini dengan mudahnya bisa menjual ratusan unit dalam setiap bulan, teman-temannya pun juga seperti itu, meskipun angkanya nggak terlalu banyak seperti Pak Jarod. Tapi Pak Tris berpikir, kok bisa ya teman-teman sesama sales ini berjualan dengan mudahnya, sementara Pak Tris dalam rentang waktu 2 minggu ini belum bisa sama sekali menjual satu pun unit. Akhirnya dari situ Pak Tris berpikir, alangkah baiknya kalau suatu saat pas ada kesempatan, dia mau mendekati Pak Jarod ini, dia mau tanya-tanya gimana tips-tipsnya supaya dia bisa menjual barang-barang ini dengan mudah. Nah, waktu itu 3 minggu kemudian setelah Pak Tris kerja di sana, ada satu kesempatan. Jadi pagi itu biasa, semua orang-orang karyawan ini datang ke kantor, mereka mengikuti rapat kecil sebelum mereka keluar untuk menjual barang-barang ini. Nah, setelah rapat itu, mereka sempat untuk ngopi-ngopi sebentar di depan kantor, dan pada waktu itu Pak Tris ngelihat Pak Jarod ini duduk sendirian sambil ngopi dan sambil ngerokok sebelum keluar dari kantor. Ngelihat kesempatan ini, Pak Tris langsung memanfaatkan situasi ini. Dia langsung dekati Pak Jarod, dia bilang, Pak Jarod, kenalkan, saya Sutris, saya baru di sini. Nah, awalnya Pak Jarod ini nggak mau menjabat tangan dengan Pak Sutris. Di situ Pak Sutris sudah paham, memang Pak Jarod karakternya seperti ini, tapi aku nggak mau nyerah. Dideketin lah, ini Pak, rokok Pak. Oh sudah ngerokok. Mulailah di situ Pak Sutris langsung to the point. Gini loh Pak Jarod, saya terus terang aja ya. Saya di sini ini terbilang baru, meskipun belum 1 bulan, tapi saya ini kok nggak bisa jual-jualan barang di sini. Sementara saya lihat teman-teman saya, termasuk Pak Jarod ini kok jualannya bisa begitu banyak. Ini rahasianya gimana? Saya minta diajari Pak. Waktu itu Pak Jarod ini cuek. Dia cuma bilang, ya nantilah kamu tahu sendiri. Nanti dalam perjalanannya kamu bisa tahu sendiri. Teman-teman sales yang ada di sini ini mereka belajar sendiri, nggak ada yang minta diajari. Ya sudahlah, saya berangkat dulu. Dari situlah akhirnya Pak Jarod ini keluar kantor, dan Pak Sutris nggak ketemu lagi dengan Pak Jarod. 3 hari kemudian, di waktu yang sama pagi itu setelah rapat kecil, Pak Sutris deketin Pak Jarod lagi. Pak, saya masih belum jualan Pak. Gimana ya Pak? Hari ini saya ikut Pak Jarod aja gimana? Pak Jarod keliling kemana? Saya ikut Pak. Saya diem, saya nggak banyak omong, saya cuma melihat. Saya pengen tahu aja gimana Pak Jarod ini cara jualannya. Nah, di situ Pak Jarod ini diem. Nggak lama kemudian, akhirnya Pak Jarod ini bilang ke Pak Sutris, ya sudah hari ini kamu ikut saya. Tapi khusus hari ini, setelah itu saya nggak mau ngajak kamu lagi, karena sebelum-sebelumnya saya ini nggak pernah ada yang ngikuti. Saya juga nggak pernah ngajarin orang, dan saya nggak bisa ngajarin orang. Hari ini kamu saya izinkan ikut, tapi kamu nggak boleh banyak bicara. Oh iya ya Pak, seneng lah Pak Sutris ini. Dan singkat cerita, Pak Sutris ini diajak Pak Jarod masuki kampung-kampung. Di situ yang dilakukan Pak Jarod ini ternyata dia menembusi perangkat RT setempat. Dan ternyata sebelum hari itu, Pak Jarod ini sudah datang ke kampung tersebut untuk melobi ketua RT-nya. Nggak tahu apa yang dilakukan oleh Pak Jarod waktu itu, sekitar jam 9 pagi, terutama ibu-ibu rumah tangga yang ada di kampung itu sudah ngumpul semua di satu tempat. Ada salah satu rumah warga yang digunakan untuk perkumpulan ini. Ketika semua ibu-ibu ini ngumpul, Pak Jarod pun langsung memulai pembicaraannya. Beliau menerangkan tentang produk yang mau dia jual ini, dan pada saat Pak Jarod ini menjelaskan produknya, Pak Sutris itu terdiam melihat, wih, gila ini orang pinter banget, dia bisa menarik simpati ibu-ibu yang ada di sana, padahal beberapa ibu-ibu yang ada di sana itu juga masih ada yang sibuk menyuapi anaknya yang masih kecil, ada juga yang ribet dengan teman yang lain. Tapi pada saat Pak Jarod ini ngomong di depan, semua orang ini diam. Termasuk Pak Sutris, termasuk Pak RT, semua diam mendengarkan.
Padahal yang dijelaskan Pak Jarod ini hanyalah barang-barang rumah tangga yang dalam artian dunia laki-laki ini sangat tidak menarik. Tapi waktu itu Pak Sutris sendiri mengakui, kok bisa ya Pak Jarod ini menjelaskan dengan gamblang, dan sampai-sampai Pak Sutris waktu itu bisa terbius. Dan gak lama setelah itu, setelah Pak Jarod ini menjelaskan kepada ibu-ibu, akhirnya banyaklah ibu-ibu ini yang mengisi daftar untuk membeli barang-barang yang dijual oleh Pak Jarod. Nah, di sisi lain, Pak Jarod ini punya strategi sendiri. Ibu-ibu itu yang membeli produk Pak Jarod, mereka diperbolehkan untuk mencicil selama 3 kali. Nah, inilah keuntungan dari Pak Jarod, dan Pak Sutris menangkap hal itu betul. Sekitar jam setengah 12 siang, akhirnya Pak Jarod itu pamit kepada ketua RT dan juga penduduk sekitar. Beliau pun akhirnya ngajak Pak Sutris ini makan di sebuah warung. Disinilah Pak Sutris ngomong ke Pak Jarod, "Pak, luar biasa Pak. Kok Pak Jarod ini bisa ya ngomong seperti itu ya? Luar biasa, saya itu sampai melongo tadi lihat Pak Jarod menjelaskan barang yang mau Pak Jarod jual. Itu gimana caranya, belajarnya di mana?" Nah, Pak Jarod cuma diem. "Sudah makan Pak, makan dulu Pak." Setelah makan, Pak Jarod minta ke Pak Sutris supaya Pak Sutris ini pulang atau kembali ke kantor karena Pak Jarod masih ada urusan. Setelah itu Pak Sutris pun kembali ke kantor, dan beberapa hari kemudian Pak Sutris masih terus ngejar Pak Jarod. "Pak, saya mau ikut lagi boleh Pak, saya masih pengen belajar." Tapi karena dari awal Pak Jarod sudah menjelaskan ke Pak Sutris bahwa dia hanya mengajak Pak Sutris 1 kali, selebihnya dia nggak mau ngajak. Jadi pada waktu itu Pak Jarod nggak mau lagi ngajak Pak Sutris. Nah, hal itu akhirnya dicoba dipelajari oleh Pak Sutris. Dia datangilah kampung-kampung di mana di sana banyak ibu-ibu, ditembusilah Bapak Ketua RT. Ternyata apa yang dilakukan oleh Pak Sutris ini tidak berjalan mulus. Banyak ketua RT yang ada di sana itu nggak mau menerima kedatangan Pak Sutris. Nah, artinya bahwa Pak Sutris juga berpikir, mungkin aku ini kurang bisa meyakinkan orang, nggak seperti Pak Jarod. Pak Sutris juga bertanya-tanya, kok bisa ya orang-orang itu bisa sangat bersimpati kepada Pak Jarod, sangat hormat, dan ketika Pak Jarod ngomong semuanya diam memperhatikan. Kok bisa orang ini ada amalan apa, dia punya pegangan apa? Itu yang jadi pertanyaan dalam diri Pak Sutris. Nah, beberapa waktu setelah itu, akhirnya 1 bulan Pak Sutris kerja di sana, dia belum mampu menjual 1 pun barang. Dia sendiri juga heran. Akhirnya pada satu kesempatan, Pak Sutris ini baru mengunjungi sebuah kampung. Dia keluar dari kampung tersebut tanpa hasil, dan tiba-tiba secara bersamaan dia ngelihat ada Pak Jarod lagi jalan kaki. Disapalah langsung oleh Pak Sutris, "Loh Pak Jarod, dari mana? Loh, kamu kok di sini?" "Ya Pak, saya baru presentasi ini, mau memasukkan proposal ke kampung ini, tapi ternyata nggak bisa." "Pak Jarod dari mana?" Ternyata Pak Jarod ini dari kampung sebelah. Dan hari itu juga Pak Jarod ini bisa menjual sekitar 35 unit. Dari situ Pak Sutris ini lagi-lagi heran, kok bisa ya Pak Jarod ini seperti ini. Akhirnya pas waktu perjalanan pulang menuju ke kantor, Pak Jarod ini bareng dengan Pak Sutris. Mereka berdua naik angkot, dan dalam perjalanan inilah akhirnya Pak Jarod ini menawarkan sesuatu ke Pak Sutris. "Tris, kamu benar-benar mau tak belajar apa yang aku pelajari?" "Mau Pak Jarod, mau Pak Jarod." "Ya sudah, besok berarti setelah meeting, setelah rapat itu kamu ikut aku." Senanglah akhirnya Pak Sutris. "Ya Pak, siap Pak, besok saya ikut Bapak." Akhirnya tibalah hari esoknya. Pas waktu setelah rapat ini, Pak Jarod langsung ngajak Pak Sutris ini masuk ke sebuah angkot. Mereka menuju ke terminal naik bis. Nah, waktu itu Pak Sutris ini tempat bertanya-tanya, ini mau diajak kemana? Kok pakai naik bis segala? Padahal biasanya cuma daerah-daerah di sekitar kantor. Tapi Pak Sutris ini nggak banyak tanya. Dia cuma diem. Akhirnya waktu itu yang Pak Sutris ingat, bis ini menuju ke sebuah daerah di sebuah perbatasan antara Serang dan juga Tangerang. Yang dia ingat seperti itu. Pokoknya waktu itu daerahnya ini perbatasan antara Tangerang dan juga Serang. Begitu sampai di satu tempat, mereka berdua ini naik ojek dan tiba di sebuah rumah. Nah, di rumah ini dihuni oleh seorang bapak-bapak. Postur tubuhnya itu agak gemuk.
Barulah dikenalkan Pak Sutris ini dengan Pak Jarot. Ini Pak Sutris kenalin, namanya Pak Bowo. Oh iya Pak Bowo. Nah Pak Jarot ini ngomong ke Pak Bowo, ini loh Pak Bowo, saya bawa junior saya, ini mau belajar. Belajar opo, Rot? Belajar apa? Ya belajar itu loh Pak, dia ini sudah niat. Nah dari perkataan Pak Bowo ini, terlihat kalau Pak Bowo itu agak ogah-ogahan. Pak Bowo bilang, ya kalau memang niat ya bawa aja ke sini hari Selasa. Ngapain kok kamu bawa hari ini? Hari Selasa kamu bawa ke sini beserta syarat-syaratnya juga kamu bawa ke sini. Itu pun kalau dia niat. Kan kamu sering Rod bawa teman-temanmu tapi dia ini putus di tengah jalan karena orang-orangnya nggak niat. Nanti yang kamu bawa ini nggak niat juga. Oh enggak Pak, yang ini niat. Ini saya yakin niat karena dia sudah bilang berkali-kali dia niat mau belajar. Nah akhirnya pembicaraan itu nggak lama, hanya sekitar setengah jam. Dan Pak Jarot itu memang dari awal sudah membawa beras dan juga membawa minyak dan sembako-sembako lainnya diserahkan ke Pak Bowo ini. Setelah itu Pak Jarot pun pamit, mereka naik bis. Barulah dalam perjalanan ini di dalam bis Pak Sutris tanya, Pak Bowo itu siapa Pak? Pak Jarot akhirnya menjelaskan bahwa Pak Bowo ini sebenarnya bisa dikatakan paranormal atau dukun lah. Tapi beliau nggak mau disebut sebagai seorang dukun. Beliau hanya mau disebut sebagai seorang mediator penghubung antara dunia manusia dan juga dunia jin. Lah Pak Sutris pun kaget, loh maksudnya gimana Pak? Saya ini sebenarnya belajar apa? Ini terus terang aja ya Tris. Pak Jarot ngomong ke Pak Sutris ini, yang tak lakuin selama itu memang seperti ini. Mungkin kamu agak nggak percaya dengan kata-kataku ini, yang jelas nanti itu kamu melakukan sebuah ritual. Di mana ritual nanti itu kamu akan dinikahkan dengan jin. Nah, kagetlah waktu itu Pak Sutris. Wah, maksudnya gimana Pak? Saya sudah punya istri. Ya, maksudnya seperti itu. Bukan kamu menikah secara seperti itu, bukan. Ini cuma formalitas saja. Dan nanti setelah kamu menikah dengan jin ini, kamu nanti akan muncul karismamu. Dan setiap orang atau lawan bicaramu yang ngomong dengan kamu, dia akan memperhatikan kamu dan dia akan menaruh simpatinya ke kamu. Nah ini trik buat jualan barang-barangmu. Nah Pak Sutris ini mikir, masa iya aku melakukan ini? Masa iya dia harus bersekutu dengan jin, apalagi harus menikah dengan jin? Dia harus ngomong apa ke istrinya? Jadi waktu itu Pak Sutris diam. Setelah pembicaraan itu Pak Sutris diam, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan begitu turun dari bis, Pak Jarot tanya lagi ke Pak Sutris, Tris, kamu benar-benar niat kan? Aku sudah janji sama Pak Bowo. Kalau memang kamu sudah nggak niat dari awal, kamu putuskan sekarang, daripada nanti di tengah jalan kamu putus, aku malah nggak enak sama Pak Bowo. Nah waktu itu Pak Sutris nggak punya pilihan lagi. Dia pun mengiyakan kata-kata dari Pak Jarot. Ya Pak Jarot, saya mau lah Pak. Terus kapan kita ke sana lagi? Ya nanti nunggu hari baiknya. Yang jelas hari Selasa, siapkan dirimu, nanti kita berangkat lagi ke rumah Pak Bowo. Ya sudahlah. Dia pun pulang. Singkat cerita Pak Sutris ini pulang dan begitu ada di rumah, dia ini ragu-ragu. Kira-kira hal ini akan dibicarakan dengan istrinya atau enggak? Kalau sampai istrinya tahu tanpa ada pemberitahuan lebih dulu, pasti istrinya ini marah. Karena dia tahu betul karakter Putris ini seperti apa. Nah, sempat berpikir lama, akhirnya pagi itu, sebelum berangkat ke kantor, Pak Sutris ini ngomong ke istrinya, Bu, aku mau ngomong. Ngomong apa, Pak? Ini gini, aku ini kan mau diajak seniorku. Ini bisa dikatakan ritual lah. Katanya itu nanti aku mau dinikahkan sama jin. Loh, kamu itu ngomong apa? Dinikahkan sama jin itu gimana maksudnya? Kamu itu sudah punya istri, ngomong yang benar. Dijelaskanlah lagi oleh Pak Sutris, karena sebenarnya Pak Sutris sendiri ini nggak terlalu banyak informasi tentang pernikahan dengan jin itu seperti apa, dia belum banyak dapat informasi. Jadi yang disampaikan ke istrinya waktu itu hanya sepengetahuan Pak Sutris saja. Dijelaskanlah ke Putris waktu itu, katanya Pak Jarot seniorku itu, nanti itu aku dinikahkan sama jin, Bu. Ini sebagai langkah awal, supaya aku itu lebih karismatik, dan aku itu bisa didengar orang kalau ngomong.
Kalau nanti orang memperhatikan, aku ngomong, aku bisa jualan barang ini dengan mudah. Orang itu bisa percaya sama aku dan aku bisa mudah menjual barang-barangku. Aku ini loh sudah hampir 2 bulan gak jualan barang sama sekali. Kalau sampai 3 bulan aku gak jualan, aku bisa dipecat. Kita mau kerja di mana lagi? Nah, akhirnya dari situ Putris ini belum ngasih jawaban. Waktu itu Putris cuma diem, ya sudahlah nanti kabari aku lagi. Kita ngomong lagi yang lebih panjang. Sudah, kamu berangkat dulu. Pak Tris pun berangkat ke kantor, dan singkat cerita 1 minggu kemudian, Pak Tris ini dipanggil sama Pak Jarot. Tris, besok kan hari Selasa. Besok itu harinya pas, hari Selasa Kliwon. Kamu siapkan, nanti tak bantu persiapannya seperti apa, belanja-belanjanya apa aja. Kamu siapkan, yang penting harus nanti kita berangkat ke sana dan nginep. Kamu bilang ke keluargamu, kalau malam itu kita nginep sampai hari Rabu siang. Nah, Pak Sutris pun mengiyakan. Jadi sore itu, sepulang dari kerja, Pak Sutris dan juga Pak Jarot ini belanja kebutuhan-kebutuhan. Yang dibeli pada waktu itu ada minyak. Nggak tahu minyak apa, yang jelas minyak ini sudah didapat lebih dulu oleh Pak Jarot, dan Pak Sutris ini disuruh mengganti biayanya. Setelah itu mereka membeli bermacam-macam kembang 7 rupa. Dan beberapa juga mereka membeli kelapa kuning. Kelapa yang warnanya kuning itu dibeli 3 buah. Dan beberapa ada kain yang panjang. Nggak tahu apakah itu kain mori. Yang jelas kain ini juga dibawa oleh Pak Jarot dan Pak Sutris hanya mengganti uang untuk itu. Setelah perlengkapan selesai semua, berangkatlah mereka menuju ke rumah Pak Bowo. Sesampainya di rumah Pak Bowo itu sudah siap. Beliau pakai kain jarik bawah, beliau pakai baju warna hitam, khas seperti dukun-dukun di film-film itu. Dan ada satu ruangan yang dipersiapkan untuk ritual ini. Nah, sebelum masuk ke ruangan ini, Pak Bowo itu menjelaskan sekali lagi ke Pak Sutris, di hadapan Pak Jarot juga, bahwa nanti ketika masuk di ruangan itu, Pak Sutris ini harus telanjang bulat, tanpa pakai satu helai kain pun. Dan nanti ada satu kejadian di mana kalau putri jin ini diizinkan datang, dia akan datang. Dan wujudnya sama persis seperti manusia. Dan kadang-kadang putri jin ini, dia datang dalam keadaan telanjang, atau kadang-kadang hanya pakai sehelai kain. Disinilah Pak Bowo menjelaskan ke Sutris bahwa nanti kalau si putri jin ini datang, jangan sekali-sekali takut, apalagi kamu beranjak dari tempat dudukmu. Dan jaga syahwatmu. Karena dalam pernikahan ini, pada akhirnya nanti, Pak Sutris ini nggak boleh menyetubuhi jin tersebut. Sama sekali nggak boleh. Inilah yang harus dijaga. Nah, Pak Sutris bingung. Lah, katanya ini saya mau dinikahkan. Nanti kalau sudah menikah, saya nggak boleh meniduri istri saya itu. Terus gimana? Ya memang itu aturannya. Kalau kamu langgar, ya ini semua hangus. Persyaratan ini semua hangus. Nah, setelah mendapat arahan dari Pak Bowo, sekitar jam 10:30 malam, masuklah mereka ke dalam ruangan. Jadi Pak Jarot menunggu sendirian di luar. Pak Bowo dan juga Pak Sutris ini masuk. Dalam ruangan itu, Pak Bowo nyuruh Pak Sutris ini untuk melepas semua pakaiannya. Ya sudah, kamu lepas di sini. Awalnya Pak Sutris ini malu. Nah, Pak Bowo menjelaskan, sudah nggak usah malu. Ini yang ngelakuin kamu kok. Nah, dilepaslah satu persatu pakaian sampai benar-benar Pak Sutris ini telanjang bulat. Di situ hanya ada satu lampu yang lampu minyak, lampu lentera itu diletakkan persis di samping kembang 7 rupa, dan kain itu ditata rapi sedemikian rupa, dan aroma di sana itu wangi. Aroma parfum dan juga aroma kemenyan ini tercium sangat wangi sekali. Di situ sesekali Pak Sutris ngelihat Pak Bowo itu sesekali menebarkan lagi kemenyan-kemenyan ke dalam arang, dan dari situ juga asap kemenyan ini mengepul. Dan mulailah ritual ini dimulai. Yang dirasakan oleh Pak Sutris, awalnya suasana di kamar itu hawanya pengap. Tapi tiba-tiba Pak Sutris itu ngerasa ada angin yang lewat. Jadi dari sela-sela pintu itu ada angin yang lewat dan langsung menerpa kaki dari Pak Sutris. Disitulah Pak Sutris merasa merinding. Dia itu
sudah tahu bakal ada kejadian yang tidak mengenakan. Karena Pak Sutris merasakan merinding luar biasa. Nah, Pak Sutris itu ngelihat Pak Bowo ini membacakan mantra-mantra sambil komat kamit, dan di depan itu kemenyan mengepul, asap kemenyan mengepul. Awalnya asap kemenyan ini mengepul tipis, dan gak lama kemudian tiba-tiba asapnya ini jadi tebel banget. Dan gak lama setelah itu Pak Sutris ini ngelihat kepulan asap kemenyan yang tadinya tipis berubah jadi tebel dan berubah jadi sosok perempuan. Perempuan ini cantik, rambutnya panjang, dia hanya pakai selembar kain. Nah, si perempuan ini langsung memandang ke arah Pak Sutris. Disitulah Pak Sutris ini gemetaran. Karena beliau belum pernah melihat kejadian seperti ini, belum pernah melihat sosok yang seperti ini. Jadi begitu sosok ini ngelihat ke arah Pak Sutris, dia gemetaran, ketakutan, dan dia nggak sempat lagi memandang sosok perempuan ini. Pak Sutris hanya nunduk. Nggak lama setelah itu, akhirnya sosok perempuan ini seperti lewat di depan arah Pak Sutris. Jadi Pak Sutris itu merasakan ketika perempuan ini lewat, Pak Sutris itu merasakan angin yang berembus. Nah, setelah itu akhirnya proses ritual ini pun selesai. Terus Pak Sutris ini disuruh keluar oleh Pak Bowo. Keluar dulu Pak, dipakai dulu celananya. Ini nanti kita masuk lagi. Pas waktu di luar ruangan itu Pak Bowo menjelaskan, tadi itu beliau ini nggak mau duduk lama. Karena Pak Sutris ini pasti ada ketakutan atau ada keraguan. Antara dua ini pasti. Yang mana Pak? Bapak ini ragu atau takut? Nah, waktu itu Pak Sutris nggak bisa menggambarkan perasaannya. Dia ada perasaan takut, ada juga perasaan ragu. Nah, menurut Pak Bowo, yang membuat putri ini tadi nggak duduk di depan Pak Sutris itu karena sang putri ini bisa membaca energi dari Pak Sutris. Bahwa Pak Sutris ini ada keraguan atau ada ketakutan. Nah, Pak Bowo menjelaskan ke Pak Sutris, ini nanti 1 jam kemudian kita masuk lagi, tolong dihilangkan perasaan itu. Jangan ada perasaan takut, jangan ada perasaan ragu, biar si putri ini duduk, dan akhirnya proses pernikahan ini bisa selesai. Kalau nggak seperti itu, nggak akan berhasil. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Pak Bowo, dan Pak Jarot pun juga ngomong hal demikian ke Pak Sutris, sudahlah Pak, ikutin aja Pak. Akhirnya Pak Sutris pun memberanikan diri, dia langsung menanamkan keberanian dalam dirinya. Nah, tepat sekitar jam 12 malam, mereka masuk lagi ke ruangan tersebut, dan Pak Bowo langsung memulai membacakan mantra-mantra itu lagi. Pak Sutris itu merasakan ada angin yang berembus. Dan angin ini terlihat kayak menyentuh kaki Pak Sutris. Di situ Pak Sutris merasa merinding. Dan tiba-tiba asap kemenyan yang tadinya tipis berubah menjadi tebal. Dan berupa wujud jadi seorang sosok putri. Dan kali itu, sang putri ini tanpa menggunakan sehelai kain pun. Jadi mohon maaf, pada waktu itu Pak Sutris ngelihat lekuk tubuh dari sang putri ini. Dan si putri ini duduk persis di hadapan Pak Sutris. Dan si putri ini senyum. Dan gak lama kemudian, Pak Sutris itu dia merasakan di bagian belakangnya itu ada yang megang. Ternyata yang megang ini adalah Pak Bowo. Dan tangan kiri Pak Bowo itu megang pundak dari sosok putri jin tersebut. Disitulah akhirnya kemenyan ini diletakkan di tengah-tengah persis di antara putri dan juga Pak Sutris. Dan dari situ Pak Bowo membacakan mantra lagi. Nah, mantra ini dibacakan sekitar hampir 3 menitan, dan gak lama kemudian Pak Bowo itu terlihat mendekatkan tubuh Pak Sutris dan juga tubuh dari si putri ini. Ketika Pak Sutris ini merasa mendekat dengan sosok putri ini, waktu itu Pak Sutris tiba-tiba hilang kesadaran. Dia ada di suatu tempat. Nah, lokasi ini seperti padang savana. Di situ ada sungai yang mengalir, dan dia melihat sang putri ini duduk sendirian di sana sambil menikmati pemandangan. Nah, dalam kondisi seperti itu, Pak Sutris berjalan mendekati sosok putri tersebut, dan sang putri ini megang tangan Pak Sutris. Nah, dia diajak jalan ke tengah sabana yang luas itu, dan si putri ini, mohon maaf sekali lagi, dia membuka kainnya, dan lagi-lagi beliau itu telanjang bulat. Nah, waktu itu, sebagai seorang manusia normal, dan sebagai laki-laki normal, Pak Sutris ini hasratnya bergejolak. Dia langsung syahwatnya itu muncul, dan ada keinginan untuk meniduri sang putri. Tapi dia ingat betul pesan dari Pak Bowo,
bahwa nantinya ketika sudah menikah, jangan sekali-sekali kamu menyetubui sang putri ini, karena itu pantangan. Di situ Pak Sutris ingat, akhirnya dia pun membatalkan untuk menyetubui sang putri ini. Dia ingat betul, dia pun mengurungkan niatnya, dia mundur. Beliau mundur dan akhirnya dia ngelihat ada satu pintu di sana. Pintu ini dibuka dan dari situlah Pak Sutris ini tersadar lagi, di depannya persis itu sudah ada Pak Bowo. Nah, Pak Bowo pun bilang, ayo kita keluar dulu. Keluarlah mereka ini dari ruangan dan akhirnya Pak Bowo bilang ke Pak Jarot, sudah Rot, temanmu ini sudah selesai. Artinya bahwa pernikahan ini sudah berhasil dilaksanakan. Pak Jarot akhirnya bilang ke Pak Bowo, terima kasih Pak, kami nginep di sini dulu ya Pak, karena sudah kemalaman. Iya sudah, enggak apa-apa. Pagi itu sekitar jam 8 pagi, mereka pun pamit. Dalam perjalanan, pada saat di bis itu, Pak Sutris ini tanya ke Pak Jarot, Pak Jarot, tadi itu kita nggak ngasih apa-apa ke Pak Bowo. Sudah enggak usah. Lain kali kalau ke sana bawa aja sembako. Pak Bowo ini, kata Pak Jarot, beliau itu nggak mau disebut paranormal, nggak mau disebut dukun. Beliau hanya mau disebut sebagai seorang mediator penghubung, dan beliau ini nggak suka setiap kali melakukan ritual dia dikasih uang atau amplopan, dia nggak mau. Dia lebih seneng kalau ada yang ngasih sembako, dan sembako ini diletakkan di rumah. Jadi terlihat di ruang tamu Pak Bowo itu banyak sekali beras-beras yang bertumpukan, gula, minyak, dan lain sebagainya. Hal ini adalah pemberian dari para klien-klien dari Pak Bowo itu. Nah, ketika sampai di rumah, Pak Sutris sebelumnya sempat tanya ke Pak Jarot, terus setelah ini saya harus ngelakuin apa Pak? Nanti jangan-jangan saya ini diganggu di rumah. Sudahlah Pak Sutris, nggak usah khawatir. Saya itu sudah melakukan ini sudah 5 tahun lebih. Buktinya istri saya di rumah juga nggak ada yang ganggu. Sudah, nggak usah khawatir. Pak Sutris dari sini nanti menjalankan kehidupan sehari-hari secara normal aja. Nggak usah ada yang berubah. Yang pasti nanti Pak Sutris akan lebih percaya diri. Percaya sama saya. Nah, malam itu Pak Sutris ini tidur. Dia belum menceritakan hal itu ke istrinya. Keesokan paginya, beliau pun berangkat ke kantor mengikuti rapat. Dan pada saat rapat inilah, Pak Sutris itu tiba-tiba merasa dia punya rasa percaya diri yang berlebih. Nggak seperti sebelum-sebelumnya. Pak Sutris sendiri nggak tahu kenapa kok dia bisa mempunyai perasaan seperti itu. Nah, ketika keluar kantor, beliau langsung menuju ke satu tempat. Waktu itu Pak Sutris langsung punya pikiran dia mau mendatangi kampung A. Tanpa dia ragu-ragu, dia langsung mendatangi kampung A, dia langsung menembusi ketua RT setempat, dan dia ngomong ke ketua RT ini bahwa dia mau presentasi, mau mendemokan barang-barang yang mau dijual kepada ibu-ibu yang ada di sana. Waktu itu Pak RT pun langsung setuju. Nah, Pak Sutris ini sempat ngasih beberapa uang untuk Pak RT, tapi Pak RT nggak mau. Sudah Pak, saya ikhlas. Nah, Pak Sutris ini juga heran. Padahal sebelum-sebelumnya, selama dia kerja di tempat ini, setiap kali dia nembusi ke pihak RT setempat, dia selalu ngasih uang. Itu pun dia nggak pernah berhasil untuk menembusi pihak RT. Jadi di situ Pak Sutris ini juga heran, kok bisa ya seperti ini. Ternyata singkat cerita, pas waktu semua ibu-ibu ini ngumpul, Pak Sutris di sana menjelaskan barang-barang yang mau dijual itu dengan gamblang, dan ibu-ibu yang ada di sana memperhatikan Pak Sutris dengan seksama. Dan setelah presentasi ini selesai, banyak ibu-ibu yang mendaftarkan diri untuk membeli barang dari Pak Sutris. Dan waktu itu betapa luar biasanya, dan Pak Sutris ini sempat kaget. Barang yang dibawa Pak Sutris hanya sekitar 20 barang. Tapi permintaan ini ada 45 orang yang ingin membeli barang-barang Pak Sutris, dan setiap orang kadang-kadang membeli sekitar 2-3 unit. Pak Sutris sendiri juga senang, tapi di satu sisi lain dia masih heran. Barulah sepulang dari sana, Pak Sutris mengingat lagi, jangan-jangan benar kata Pak Jarot, ini karena pernikahanku dengan jin itu. Ya sudahlah, apapun itu yang jelas aku senang. Akhirnya aku bisa menjual barang-barangku ini, dan laku banyak sekali. Setelah sekitar hampir 2 bulan namanya, aku nggak bisa menjual satupun barang. Nah, setelah itu akhirnya Pak Sutris ini berjualan itu dengan sangat mudah sekali. Bahkan dari jualannya itu dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Setiap kali anaknya
minta sepatu baru, Pak Tris selalu membelikan, minta barang-barang baru selalu dibelikan. Jadi semua kebutuhan di rumah tangga ini tercukupi dan terpenuhi karena penjualan Pak Sutris ini begitu luar biasanya. Nah, sampai satu malam tiba-tiba ada satu kejadian. Waktu itu Pak Sutris ini baru pulang kerja malam hari sekitar jam 8 malam. Karena saking capeknya, beliau itu langsung tidur. Kebetulan waktu itu Bu Tris ini belum masuk kamar. Beliau ada pertemuan dengan warga kampung dan sekitar jam setengah 10 malam, pas waktu Bu Tris ini masuk rumah, pintu kamar terbuka sedikit. Jadi Bu Tris bisa ngelihat Pak Tris ini lagi tidur. Sebelum masuk ke kamar, Bu Tris itu ngelihat ternyata ada sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini wajahnya itu hancur. Wajahnya hancur banget. Dia tidur persis di samping Pak Tris. Nah, ngelihat hal itu, Bu Tris itu langsung teriak sekencang-kencangnya sampai-sampai Pak Tris itu kaget. Nah, pas waktu Pak Tris ini kaget, dia mendatangi istrinya itu, "Kamu kenapa, Bu?" "Pak, aku ngelihat ada perempuan hancur wajahnya." Nah, dari sinilah Pak Tris itu bertanya-tanya, "Kenapa ya istriku ini ngelihat apa? Padahal di situ nggak ada apa-apa." Dan beberapa hari kemudian, banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Waktu itu adiknya Damar, yang waktu itu usianya masih 5 tahun, dia ini nangis sekencang-kencangnya sambil nunjuk ke arah dapur. Jadi pas waktu ditanya oleh Bu Tris, dia ini katanya ngelihat ada sosok tante-tante yang menurut anak sekecil itu, tante-tante ini wajahnya itu ada darahnya. Nah, dia ngelihat sosok tante berdarah itu ada di dapur. Nah, ternyata beberapa hari kemudian kejadian mengerikan itu dialami oleh Damar sendiri. Damar waktu itu tidur di kamarnya. Dan antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba ada sosok perempuan masuk ke kamar Damar. Nah, sosok perempuan ini seperti yang diceritakan sebelumnya oleh ibu dan juga adiknya yang kecil itu, ada sosok perempuan wajahnya itu hancur, rambutnya berantakan, pakaiannya compang-camping dan baunya busuk. Sosok perempuan ini langsung mendekat ke arah Damar dan langsung lompat. Damar ini dicekek sekencang-kencangnya sampai waktu itu Damar ini seolah nggak bisa bernafas. Dan akhirnya ada seperberapa detik Damar bisa berteriak dan ibunya langsung lari masuk kamar. Disitulah Damar itu akhirnya cerita ke ibunya bahwa dia barusan dicekik oleh sosok perempuan yang menyeramkan. Kejadian menyeramkan semacam itu akhirnya sering terjadi. Nah, pada satu sore menjelang maghrib, seperti biasa Bu Tris itu naik ke atas untuk ngambil baju-baju yang sudah kering. Nah, pas waktu Bu Tris ini naik tangga, di situ ada pintu. Begitu pintu ini dibuka, dia langsung bisa melihat ada sosok perempuan yang mengerikan ini. Dia tuh bergelantungan di jemuran sambil ketawa-ketawa. Dan Bu Tris waktu itu mendengar jelas suara ketawa dari sosok perempuan ini. Lah, untungnya waktu itu saking kagetnya Bu Tris ini, Bu Tris jatuh. Dan untungnya dia nggak sampai jatuh ke bawah. Jadi Bu Tris sempat jatuh dan beliau masih sempat berpegangan. Dan dia teriak-teriak, "Damar, Damar." Langsung Damar ini naik nolong ibunya itu. Ternyata dari cerita ibunya inilah akhirnya Damar tahu bahwa ibunya ngelihat sosok perempuan yang mengerikan. Nah, dengan kejadian-kejadian semacam itu, Pak Tris ini akhirnya bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah efek dari pernikahan Pak Tris dengan jin tersebut. Nah, pada suatu saat, sudah sekitar hampir 8 bulan namanya Pak Tris ini menikahi jin tersebut. Dan sering sekali Pak Tris ini bertemu dengan sosok jin ini. Dan setiap kali ketemu, sosok putri jin ini selalu telanjang bulat. Dan setiap kali ketemu dengan sosok jin perempuan ini, mohon maaf, Pak Tris itu selalu muncul syahwatnya. Tapi dia berusaha menahan. Nah, pada waktu itu, pas waktu Pak Tris ini ketemu dengan sosok putri jin ini, dalam keadaan telanjang itu, Pak Tris ini mau tanya sesuatu. Akhirnya, beliau pun tanya, tanpa ragu-ragu dia tanya, "Putri, keluargaku ini kok ada yang ganggu ya? Sosoknya perempuan, dan wajahnya itu hancur menyeramkan. Putri tahu nggak siapa itu?" Nah, sang putri jin ini, yang wajahnya cantik itu, dia mendekat ke arah Pak Tris. Terus langsung, dia ini ngadep membelakangi Pak Tris. Nggak lama kemudian Pak Tris ngomong lagi, "Putri tahu nggak?
itu perempuan yang wajahnya anturi itu siapa? Jadi pada waktu itu sosok Putri Jin ini noleh ke arah Pak Tris dan bilang, wajahnya hancur kayak gini. Dan si Putri ngomong seperti itu sambil menunjukkan wajahnya yang hancur berdarah-darah dan rambutnya yang aut-autan itu. Langsunglah Pak Tris itu jerit, dia ketakutan. Dan Putris itu langsung menghampiri Pak Tris yang waktu itu masih ada di dalam kamar. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tris, Putris pun akhirnya bilang bahwa ini semua yang tinggal di sini ini hampir semuanya pernah ditakuti oleh sosok perempuan yang wajahnya menyeramkan itu. Ini sebenarnya siapa, Pak? Nah, untuk inilah pertama kalinya akhirnya Pak Tris ngomong ke Putris ini. Bahwa dulu yang pernah disampaikan oleh Pak Tris, bahwa dia mau menikahi sosok jin, ini akhirnya dibuka kepada Putris. Putris pun kaget. Loh, ternyata kamu itu sudah menikah toh, Pak, sama jin itu. Yang dulu kamu pernah bilang, iya kan, Bapak kan sudah pernah bilang ke ibu. Ternyata sejauh pemahaman Putris, Pak Tris ini hanya main-main. Setelah dijelaskan oleh Pak Tris bahwa beliau ini sudah menikah dengan sosok Putri Jin, Putris itu bilang ke Pak Tris bahwa inilah yang membuat keluarga kita itu, anak-anak kita itu sering ditakuti. Ya ini karena kelakuanmu itu, Pak. Sudahlah, Pak, kalau aku lebih baik nggak usah seperti ini. Lebih baik kita usaha sendiri, kita dapat hasil dari uang yang halal daripada kita mendapat uang tapi kamu sudah melakukan persekutuan dengan jin. Sudahlah. Tapi waktu itu Pak Tris nggak mau karena dia sudah terikat perjanjian. Dia sendiri nggak tahu kalau harus membatalkan ritual ini seperti apa. Apakah harus menceraikan jin tersebut? Dia nggak tahu karena dia nggak pernah bertanya hal ini kepada Pak Jarot maupun ke Pak Bowo. Nah, berminggu-minggu kemudian, berbulan-bulan kemudian, keluarga Putris ini masih sering diganggu. Damar, adiknya Damar, dan terutama Putris ini masih sering diganggu. Sampai-sampai pada waktu itu, Putris pun ngomong serius kepada Pak Tris bahwa beliau ini sudah nggak kuat. Beliau sudah nggak kuat mendampingi Pak Tris, beliau nggak kuat dengan kehidupan yang seperti itu. Sampai-sampai Putris ini sempat ngomong ke Pak Tris bahwa kalau terus-terusan seperti ini aku bisa gila, Pak. Aku hampir beberapa hari sekali selalu ditakuti sosok menyeramkan. Bahkan tidur pun dalam mimpi dia ini selalu datang. Aku nggak kuat kalau seperti ini terus. Lebih baik aku ke rumah orang tuaku. Aku mau pulang. Biar anak-anak ikut aku. Kalau kamu mau ngelakuin seperti ini, lakukan semaumu. Jangan libatkan aku sama anak-anak. Nah, mendapat tekanan dari istrinya, Pak Tris ini tetap nggak bergeming. Dia tetap melakukan hal itu. Akhirnya beberapa waktu setelah itu, yang seingat Damar, tiba-tiba Damar ini diajak ibunya kembali pulang ke desanya. Damar ini disekolahkan di desanya. Waktu itu Damar nggak tahu kenapa kok dia dibawa pulang ke desa. Ternyata belakangan barulah Damar tahu bahwa sang ibulah yang sudah nggak kuat dengan kelakuan Pak Tris. Nah, beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun setelah Damar ada di desa itu, Pak Tris ini datang. Beliau minta maaf ke Putris dan berjanji beliau nggak akan melakukan hal ini lagi. Pak Tris waktu itu bilang ke Putris bahwa dia sudah menghentikan ritual ini. Dan Pak Tris janji pada Putris dan juga anak-anaknya bahwa beliau akan jualan sebisanya. Dia jualan di rumah dan dia nggak lagi jualan panci. Nah, setelah mendapat rayuan dari Pak Tris, Putris, Damar dan juga adiknya ini langsung kembali ke Karawang. Dia tinggal lagi di rumah itu. Ternyata beberapa bulan setelah itu Putris mengetahui sendiri bahwa Pak Tris ini masih melakukan ritual tersebut. Hal ini diketahui Putris karena waktu itu Putris ini lagi-lagi dihampiri oleh sosok perempuan yang berwajah hancur ini. Padahal ketika Putris dan anak-anak tinggal di desa, sosok perempuan menyeramkan ini nggak pernah datang lagi. Tapi ketika Putris datang lagi ke rumahnya di Karawang itu, dia masih didatengin oleh sosok perempuan yang menyeramkan. Dari sinilah Putris yakin bahwa Pak Tris ini masih melakukan ritual ini. Nggak mungkin. Kalau Pak Tris nggak melakukan ritual ini, nggak mungkin sosok perempuan menyeramkan ini masih mendatangi Putris dan juga anak-anaknya. Akhirnya dengan desakan Putris, Pak Tris pun mengaku bahwa dia sebenarnya ini belum melepaskan perjanjian tersebut. Bahwa sebenarnya Pak Tris ini hanya merayu Putris supaya beliau mau kembali ke rumah. Nah, mendengar penjelasan ini, Putris marah besar. Waktu itu Damar bisa melihat pertengkaran kedua orang tuanya dengan sangat dahsyat.
yang hingga akhirnya menyebabkan banyak sekali perabotan-perabotan di rumah itu hancur karena dilempar oleh Putris. Dan pada hari itu juga Putris meninggalkan rumah tanpa membawa Damar dan juga adiknya. Nah, karena waktu itu Damar juga merasa dia bingung, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Akhirnya waktu itu juga Damar masih tinggal bersama Pak Tris. Setelah hampir 1 tahun Damar dan adiknya tinggal bersama Pak Tris di sana, akhirnya waktu itu pada suatu malam Pak Tris ini pulang. Dan waktu itu Pak Tris pulang dalam keadaan nangis terseduh-seduh. Dipeluklah Damar dan juga adiknya Damar oleh Pak Tris. Dan di situ Pak Tris bilang ke Damar dan juga adiknya, beliau ini minta maaf. Beliau minta maaf ke Damar dan juga adiknya. Beliau menyesal sampai pada waktu itu Putris ini meninggalkan rumah. Nah, karena nasi sudah jadi bubur, Pak Tris sendiri juga nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan supaya Putris ini bisa kembali ke rumah. Dia sendiri nggak tahu. Akhirnya dia pun bilang ke Damar, ayo nak, kita datang ke ibu nak. Kita rayu ibu supaya beliau mau datang lagi ke sini. Ternyata ketika sampai di sana, Putris ini sudah nggak mau lagi untuk kembali bersama Pak Tris. Bahkan waktu itu Putris minta diceraikan. Jadi waktu itu Putris benar-benar menutup harapan untuk menjalin rumah tangga lagi dengan Pak Tris. Dan dari situlah Damar itu benar-benar kecewa. Dia sendiri juga nggak tahu dia kecewa dengan ibunya atau dengan bapaknya. Yang jelas Damar ini kecewa dengan bapak dan ibunya waktu itu. Dan setelah mendengar keputusan ini, Pak Tris pun kembali ke rumah. Jadi waktu itu Damar sering kali dia ke Karawang dan sering kali dia tinggal di desa bersama ibunya. Dalam rentang beberapa tahun itu Damar selalu pulang pergi, kadang dia tinggal di rumah bapaknya, kadang dia tinggal di rumah ibunya yang di desa itu. Damar ini pernah dapat cerita dari Pak Tris sendiri. Waktu itu Pak Tris ini sudah benar-benar jenuh dengan kehidupannya. Dia juga jenuh dengan kehidupan yang dia harus menjalin hubungan dengan Putri Jin ini. Nah, suatu saat Pak Tris ini pingin benar-benar lepas dari gangguan jin tersebut. Dia ketemu dengan seorang laki-laki, bapak-bapak usia 65 tahun. Si bapak ini sering ngajak Pak Tris itu datang ke pengajian-pengajian. Dari situlah akhirnya Pak Tris senang mendatangi pengajian dan lambat laun Pak Tris itu sering masuk ke masjid untuk sholat. Awalnya memang Pak Tris mengakui dia sholat bolong-bolong. Satu hari beliau cuma sholat 1 kali di waktu duhur. Keesokan harinya beliau sholat di waktu asar. Dan kadang-kadang 3 hari kemudian Pak Tris nggak sholat sama sekali. Dan dia melakukan itu sampai benar-benar Pak Tris bisa melakukan sholat sampai 5 waktu. Dan secara bersamaan lambat laun, sosok Putri Jin ini tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Nah, Pak Tris pun juga nggak mau tanya lebih lanjut. Dia nggak mau tahu tentang hal itu lagi. Dia sudah merasa aman dan nyaman ketika dia berada di dekat masjid. Dan dia juga merasa bersyukur karena waktu itu pada akhirnya dia bisa lepas dari gangguan sosok Putri Jin ini. Nah, sampai kemudian akhirnya Pak Tris ini membuka usaha toko kecil-kecilan. Dan di sanalah akhirnya Pak Tris memulai kehidupan yang sebenarnya. Dia benar-benar netral dari hal-hal semacam itu. Dia benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi aktivitas Pak Tris saat ini, ketika adzan berkumandang, beliau menuju ke masjid. Ketika ada acara pengajian, beliau mendatangi acara pengajian ini. Dan sampai pada akhirnya, hubungan Pak Tris dan Putris ini seperti kakak adik. Yang awalnya setelah perceraian itu, Pak Tris dan Putris ini saling memendam amarah satu sama lain. Dan pada akhirnya, mereka pun bisa memaafkan. Putris saat ini sudah menikah dengan seorang laki-laki dan sudah punya rumah tangga sendiri. Sedangkan Pak Tris masih sendiri. Dan saat ini Damar dan juga anak istrinya tinggal bersama Pak Tris di Karawang. Nah, inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Pak Tris kepada Kembara Sunyi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Damar yang telah membagikan cerita Pak Tris kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.